Om Swastiastu. Om Anubhadra Kretawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Puturianta Juliastini dengan NIM 23110110021 dari Program Studi Pendidikan Agama Hindu jurusan Dharma Acarya semester 6. Jadi, mohon izin kepada Bapak selaku dosen pengampu pada mata kuliah Weda Semerti, yaitu Bapak Iketut Pasek Gunawan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang Weda, khususnya Weda Semerti, mulai dari pengertian, sloka, bagian-bagiannya, dan hingga kaitannya dengan itihasa. Yang dalam hal ini saya mengambil Bhisma Parwa dalam cerita Mahabharata, yaitu Bhisma Parwa ke-6. Baik, kita mulai dari pengertian Weda. Nah, jika kita membahas tentang ajaran agama Hindu, maka kita tidak dapat dilepaskan dari Weda sebagai sumber utama dari segala ajaran kebenaran atau dharma itu sendiri. Nah, kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu akar kata Vid yang artinya mengetahui atau pengetahuan. Jadi oleh karena itu, Weda dapat diartikan sebagai pengetahuan suci yang berasal dari Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, Weda bukan hanya sekedar kitab, tetapi merupakan sumber kebenaran yang menjadi pedoman hidup bagi umat Hindu dalam menjalani kehidupan, baik dalam aspek spiritual, moral, maupun sosialnya. Nah, yang selanjutnya kita membahas tentang sloka tentang Weda. Kedudukan Weda sebagai sumber kebenaran juga dijelaskan dalam beberapa sloka, salah satunya terdapat dalam kitab Manawa Dharma Sastra. Bunyi yang pertama yaitu Wedo Kilo Dharma Mulam Semerti Sila Tadvidam, yang artinya Weda adalah sumber utama dari Dharma, kemudian diikuti oleh Semerti dan perilaku orang-orang suci. Selain itu, terdapat pula sloka yang kedua yaitu Anandi Nidhanam Nityam Vak Utrasta Swayam Bhuva, yang artinya Weda tidak berawal dan tidak berakhir, berarti kekal serta berasal dari Tuhan Yang Maha Esa atau ide Sang Yang Widi Wasa. Nah, setelah kita memahami Weda secara umum, selanjutnya kita masuk ke Weda Semerti. Nah, Weda Semerti adalah bagian dari Weda yang disusun berdasarkan ingatan para maharsi. Terdapat ajaran suci. Kata Semerti sendiri berarti yang diingat. Berbeda dengan Sruti yang merupakan wahyu langsung dari Tuhan, Weda Semerti merupakan penjabaran, penafsiran, dan penjelasan dari ajaran tersebut agar lebih mudah dipahami oleh manusia itu sendiri. Nah, dengan adanya Weda Semerti, ajaran-ajaran Weda yang bersifat abstrak dan filosofis dapat diterjemahkan menjadi lebih praktis sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan kata lain, jika Weda Sruti adalah dasar ajaran, maka Weda Semerti adalah penjelasan dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Nah, adapun fungsi dari Weda Semerti. Weda Semerti memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan umat Hindu. Adapun fungsi dari Weda Semerti antara lain: 1. Sebagai penjelas dari ajaran Weda. Selanjutnya, sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai dasar menentukan hukum dan etika. Yang keempat, sebagai tuntunan dalam menjalankan dharma itu sendiri. Nah, melalui Weda Semerti, manusia dapat memahami bagaimana ajaran suci tersebut dapat diwujudkan dalam tindakan nyata di kehidupan sehari-hari. Nah, adapun bagian-bagian dari Weda Semerti. Weda Semerti terdiri dari beberapa bagian yang penting dan saling melengkapi, yaitu yang pertama ada Wedanga. Wedanga merupakan ilmu bantu yang digunakan untuk memahami Weda dengan benar. Wedanga terdiri dari siksa, yaitu ilmu tentang pelafalan, Vyakarana, yaitu tata bahasa, ada Nirupta, yaitu penjelasan arti kata, ada Canda, yaitu irama atau metro, ada Jyotisa atau ilmu perhitungan waktu atau perbintangan, ada Kalpa, yaitu ilmu tentang tata upacara.
Nah, bagian ini sangat penting agar ajaran Weda tidak mengalami kesalahan dalam pengucapan maupun penafsiran. Nah, yang kedua ada Upaweda. Nah, Upaweda adalah bagian dari Weda Smerti yang berisi ilmu pengetahuan praktis dalam kehidupan manusia. Contohnya ada Ayurweda, yaitu ilmu tentang kesehatan. Yang kedua ada Dhanurweda, yaitu ilmu perang. Yang ketiga ada Gandharwa Weda, yaitu ilmu seni dan musik. Yang terakhir ada Arthasastra, yaitu ilmu tentang ekonomi dan pemerintahan. Nah, Upaweda menunjukkan bahwa ajaran Weda tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh. Nah, yang ketiga ada Dharma Sastra. Dharma Sastra berisi aturan-aturan yang mengenai hukum, etika, dan tata kehidupan manusia. Nah, melalui Dharma Sastra, manusia diajarkan bagaimana menjalani kehidupan yang sesuai dengan Dharma, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosialnya. Nah, yang keempat ada Itihasa. Itihasa merupakan cerita sejarah suci yang mengandung ajaran moral dan nilai kehidupan. Itihasa terbagi menjadi dua, yaitu ada Ramayana dan juga Mahabharata. Nah, melalui cerita-cerita ini, ajaran Weda disampaikan dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, yang kelima ada Purana. Purana berisi kisah tentang penciptaan alam semesta, kehidupan para dewa, serta ajaran moral dan juga spiritual. Bagian ini berfungsi untuk memperkuat keyakinan dan pemahaman umat terhadap ajaran agama itu sendiri. Nah, adapun kaitan Weda Smerti dengan Itihasa. Dari seluruh bagian Weda Smerti, Itihasa merupakan bagian yang paling mudah dipahami karena disampaikan dalam bentuk cerita. Nah, seperti yang kita tahu, melalui Itihasa, ajaran Dharma tidak hanya dijelaskan secara teori, tetapi juga diwujudkan melalui kehidupan tokoh-tokoh dalam cerita Mahabharata itu sendiri ataupun Ramayana. Nah, dengan demikian manusia dapat belajar langsung dari pengalaman dan peristiwa yang dialami oleh tokoh-tokoh tersebut. Nah, dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu bagian dari Itihasa adalah Mahabharata yang merupakan kisah besar tentang konflik antara Pandawa dan juga Korawa. Nah, dalam cerita Mahabharata terdiri dari 18 parwa. Dan pada kesempatan ini saya akan mengambil salah satu parwa, yaitu Bhisma Parwa, yang merupakan parwa ke-6 dalam cerita Mahabharata. Langsung saja, kitab Bhisma Parwa merupakan kitab ke-6 dari cerita Mahabharata. Bhisma sangatlah dicintai oleh Pandawa maupun Korawa. Mereka menghormatinya sebagai seorang kakek sekaligus kepala keluarga yang bijaksana. Kadangkala Pandawa menganggap Bhisma sebagai ayah mereka, yaitu Pandu, yang sebelumnya telah tiada atau wafat. Nah, dalam perang antara Pandawa dan Korawa, Bhisma berada di pihak Korawa. Nah, sesaat sebelum pertempuran, ia berkata kepada Yudhistira bahwa dirinya telah diperbudak oleh kekayaan dan dengan kekayaan tersebut Korawa mengikat dirinya. Meskipun demikian, karena Yudhistira telah melakukan penghormatan sebelum pertempuran, maka Bhisma merestui Yudhistira dan berdoa agar kemenangan berada di pihak Pandawa, walaupun dirinya sangat sulit untuk ditaklukkan. Nah, Bhisma juga pernah berkata kepada Duryudana bahwa meskipun ia memihak kepada Korawa, kemenangan sudah pasti berada di pihak Pandawa. Hal ini karena Krishna berada di pihak mereka. Karena di mana ada Krishna, di sanalah terdapat kebenaran dan keberuntungan. Dan di mana ada Arjuna, di sanalah terdapat kejayaan. Nah, dalam pertempuran di Kurusetra, Bhisma bertarung dengan sangat dahsyat. Prajurit dan ksatria yang melawannya banyak mati dan mengalami luka yang berat. Dalam kitab Bhisma Parwa dikatakan juga bahwa dunia ini para ksatria sulit menandingi kekuatannya dan hampir tidak ada yang mampu untuk melawannya selain Arjuna, ksatria pemanah yang terkemuka, serta Kresna yang menjelma sebagai Dewa Wisnu sebagai kusirnya Arjuna. Meskipun Arjuna mendapatkan kesempatan untuk melawan Bhisma, ia sering bertarung dengan setengah hati karena Bhisma adalah kakek yang sangat ia hormati dan cintai. Hal ini sama juga dirasakan oleh Bhisma yang masih menyayangi Arjuna sebagai cucunya.
Nah, Krishna yang menjadi kusir kereta Arjuna dalam peperangan menjadi marah ketika melihat sikap Arjuna yang masih ragu dengan mata yang tajam penuh amarah. Krishna bahkan berniat turun tangan sendiri untuk mengakhiri hidup Bhisma dengan memutar cakra di tangannya. Namun, Krishna kemudian menyadarkan Arjuna akan kewajiban sebagai ksatria. Meskipun masih merasa segan, Arjuna akhirnya meneguhkan hatinya untuk menjalankan apa yang dikatakan Krishna. Nah, pada hari ke-10, Sri Kandi maju menyerang Bhisma, namun Bhisma tidak melawan. Dari belakang, Sri Kandi Arjuna kemudian melepaskan panah-panahnya yang dahsyat sehingga akhirnya mampu melumpuhkan Bhisma. Nah, panah-panah tersebut menancap dan menembus baju zirahnya Bhisma. Bhisma pun terjatuh dari keretanya, tetapi tubuhnya tidak menyentuh tanah karena ditopang oleh puluhan panah yang menancap di tubuhnya. Namun, Bhisma tidak gugur seketika. Ia memiliki anugerah untuk menentukan waktu kematiannya sendiri. Bhisma tetap hidup hingga ia menyaksikan kehancuran pasukan Kaurawa dan memberikan wejangan suci kepada Yudhishthira setelah perang Bharatayuddha selesai. Akhirnya, setelah semua tugas selesai, Bhisma pun menghembuskan napas terakhirnya. Nah, itu tadi cerita dari kitab Bhisma Parwa yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Jika ada kesalahan kata atau yang kurang dalam penyampaian materi saya mohon maaf. Akhir kata saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.